Bakti Praja dengan judul Demos dan Kratos. Selamat menyaksikan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur tuan.
dari belayang. Yang main ini siapa, Pak? Aku ada rapat, Pak. Koordinasikan aksi buat Aksi apa? Itu loh skripsimu. Kapan selesainya? Ini lebih penting dari skripsi, Pak. Buat apa jadi sarjana? Kalau kondisi negeri ini masih seperti ini. Bobrok penuh kolusi dan nepotisme begini. Emang kamu pikir dengan petentang-petenteng idealisme itu bisa untuk merubah keadaan? Ya setidaknya kami menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan. Kalau mahasiswanya diam saja melihat kebobrokan ini, bisa-bisa Kamu bisa begini, bisa sosokan orasi di depan bapakmu ini. Itu karena kamu belum merasakan susahnya cari makan sendiri. Aksi ini, aksi itu, demo ini, demo itu. Tapi apa? Pulang masih minta ongkos, minta sarapan. Buktikan dulu kamu bisa selesaikan kuliahmu, lalu berdiri di atas kaki sendiri. Baru kamu segaya kritik sana sini. oh jadi Bapak merasa keberatan. Merasa diri Lanang adalah beban. Baiklah kalau begitu, Pak. Lanang akan pergi Lanang, diam. Nang, mau kemana kamu? mencari tempat yang tenang untuk istirahat. Mau ketenangan? Cari hutan ke kuburan sekalian. Pak, sudah. Baik. Kalau kuburan lebih bisa menerima idealismeku, aku akan tinggal di sana saja. Lanang, Lanang berangkat dulu, Bu. sarapan dulu. Tidak. Kalau begitu, ini buat makan di luar. Tidak usah, Bu. Lanang mau buktikan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Gus, tidak usah membuktikan apa-apa di depan ibu ini. Kalau kamu tidak mau menerimanya, ibu tidak akan mengizinkan kamu pergi. Terima kasih, Bu. Lanang berangkat dulu. Iya, hati-hati. Jangan lupa sholat. Pak, kamu ini kenapa? Kok aku yang kenapa? Itu loh anakku kenapa? Kenapa sekarang makin maki begini? Loh, sudah jelas. Apanya yang jelas? Jelas-jelas dia begitu. Itu menandakan turunanmu, darah dagingmu. Kamu juga kemakikan dulu. Keras kepala, idealis, hobi demo sana sini. Lupa kamu sama masa mudamu. Bu, aku tuh cuma nggak mau kalau lanang harus mengalami marah bayi yang sia-sia dan seperti aku alami dulu. Aku sangat tahu, Bu, aksi demonstrasi itu penuh dengan resiko. Syukur kalau damai. Kalau rusuh gimana? Kalau harus berhadapan dengan pentungan, dengan gas air mata. Apalagi anak kita punya riwayat asma kan? Lanang selalu bercerita. Dia hanya mau ikut aksi damai. Dia tidak suka anarki. Dia juga sudah janji tidak akan ikutan rusuh. Semua mahasiswa itu juga pasti punya aksi damai. Gak ada yang pengen rusuh. Tapi Bu, pasti ada kepentingan yang menyusupkan provokator untuk punya aksi damai jadi penuh dengan kerusuhan. Agar apa yang kami suarakan jadi tertutup, jadi kabur. Agar aparat punya alasan buat ngegebuk. Makanya Pak, ceritakan pengalaman waktu jadi aktivis 98 dulu. Dari pengalaman menakjubkan, Lanang dapat bisa belajar. Jadi bisa memahami kekhawatiran kita. Apa? Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman yang sia-sia begitu? Sia-sia bagaimana? Lawan nyatanya gerakan 98 itu bisa membangun orde baru. Bisa melahirkan reformasi. Tapi setelah itu, setelah kami mengorbankan darah, saudara, sanak, kerabat, setelah kawan kami hilang, mati, diculik, disiksa, hingga akhirnya Soeharto melengsar dari jabatannya, apa hasilnya? Sama aja, tetap saja korupsi, kolusi, nepotisme masih merajalela. Sampai sekarang mahasiswa harus turun ke jalan lagi. Bah,
jadi kopiannya. Dulu Soehartonya cuma satu. Sekarang semuanya pengen jadi Soeharto. Kalau ku ceritakan itu, malah makin bisa dilarang dia jadi so heroik dia nanti. Memang jangan dilarang. Wataknya seperti waktu dulu. Kalau dilarang, mata membangkang. Masih untung dia masih mau pulang. Masih bisa kita ajak bicara. Masih bisa kita buka pandangannya. Makanya Pak, mumpung masih mau pulang, ajak dia bicara. Gimana mau aja bicaranya, Bu? Aku mau berangkat
optimal nanti Pak. Loh, Pak. Kenapa menangis Pak? Pak Kepala. Pak Kepala. Kenapa menangis? Pak Kepala. Tapi kan belum tentu juga ini kejadian. Kalau misal salah satu guru yang disuruh Pak Kepala sekolah buat merubah nilai itu tidak mau, ya kamu bakal tetap ranking 1. Siapa Pak? Guru yang disuruh? Ah, gak enak Bapak bilangnya. Kan belum tentu kejadian. Ayolah, Pak. Beritahu kami. Ini menyangkut teman baik kami. Ya Ya, Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ya, kalau kalian maksa. Tapi ini rahasia ya. Karena kan masih kemungkinan. Bisa jadi guru tersebut wali kelas kalian. Hah? Maksud Bapak? Pak Wito? Iya. Diaulah satu-satunya guru yang belum menyerahkan rekam nilai sampai sekarang. Ah, tidak mungkin Pak Wito seperti itu. Dia kan kelihatannya sayang sama kita. Iya, dikapan pun kebanggaannya. Iya kan, Dik? Ya ini kan juga belum tentu. Mudah-mudahan aja wali kelasmu itu tetap teguh pendirian, tetap menjunjung tinggi atas kejujuran dan tidak goyah oleh kehendak kekuasaan. Saya itu kurang 2 tahun lagi Pak. Masa pensiun saya. Pak Wito tahu kan? Ya Pak, saya tahu. Itulah Pak. Kurang 2 tahun lagi Pak. Masa pensiun saya. Saya kayaknya jadi kepala sekolah Pak. Bukan jadi guru biasa. Hah? Jadi maksud Bapak? Ya Pak. Saya pengen tambah pada 2 tahun lagi. Hah? Saya itu Pak sebenarnya malu Pak. Malu sekali. Tapi saya terbuka saja Pak. Biar panjenengan tahu kondisi saya. Karena panjenengan sudah saya anggap adik sendiri Pak. Saya juga udah anggap Bang Adil seperti abang sendiri. Tapi Pak, saya khawatir Pak. Kalau dengan cara-cara seperti ini akan merusak jasa Bapak sebelumnya. Lagian, apa salahnya sih Pak menghabiskan 2 tahun tanpa masa jabatan? Pak Suwito belum pernah merasakan menjabat Pak. Itu berat Pak, berat sekali. Apalagi saya yang bertahun-tahun menjadi atasan, lalu berhari-hari menjadi bawahan. Mana bisa Pak melihat kursi saya diduduki orang lain. Apalagi yang menggantikan saya si Warno itu. Pak Warno? Pak Warno, apa karena saya miskin, maka saya dianggap tidak boleh jadi ranking 1? Sebenarnya itu ya soal utamanya itu bukan di miskin atau tidak kamu nak. Soal utamanya itu ada yang mau menang curang. Jadi ya akan ada yang dikorbankan. Ya biasanya yang gampang dikorbankan itu ya orang miskin. Apa? Ya mungkin para penguasa itu menganggap bahwa rakyat kecil seperti kita itu tidak punya kekuatan, tidak punya backingan, tidak punya keberanian buat melawan. Bisa jadi yang bersangkutan mengira, paling cuma si Dika yang kita rugikan. Dia tidak mungkin tidak terima. Kalaupun dia tidak terima, dia bisa apa? Lagian, semua itu hanya perkiraan saja toh Pak. Belum tentu loh Pak Kepala Yayasan senang nyari yang 1. Ya, mana ada orang yang tidak senang jika anaknya juara. Dengan cara-cara seperti ini? Ya, jangan sampai tahu Pak apa yang kita perbuat ini. Oke, walaupun beliau senang, belum tentu kan Pak Kepala Yayasan mau menyetujui permohonan masuk pemain jabatan Bapak. Mas Wito, sebenarnya apa Pak yang buat Anda sulit untuk memutuskan? Selama saya menjadi atasan Anda, baru kali ini loh Pak minta tolong untuk urusan pribadi. Sampai saya menangis memohon-mohon depan Anda Pak. Apa yang buat Anda sulit? Karena ini bukan perbuatan jujur Pak. Ini itu tidaklah benar. Benar. Ini tidaklah benar dari segi kejujuran. Tetapi dalam praktek kehidupan, Pak Suwito tentu tahu kita perlu menabrak batasan atau aturan untuk melindungi keluarga atau teman terdekat kita.
2,4 kan? Pak Wito masih ingat? Jadi kami harus bagaimana, Pak? Jadi orang-orang yang berkuasa itu sering lupa bahwa rakyat kecil seperti kita ini sebenarnya juga punya kekuatan buat melawan kesenangan kuasa. Maksud Bapak apa itu?
Beri tepuk tangannya yang meriah. Yeay. Sama-sama. Sama-sama, beri tepuk tangannya sekali lagi untuk Teater Mbah Pras Studi SMK Bakti Praja. Oke teman.